Apaan ini? Sampah. Siapa sih yang buang sampah sembarangan? Oh, hey! Hey, sini kamu! Kamu kok buang sampah asal lempar gitu deh? Buang ke tempatnya dong. Apa sih kamu? Orang itu udah benar, itu kan tempat sampah. Tetap aja kalau kamu lihat sampah berserakan gitu tuh bersihin, bukan malah ditambahin. Wah, emang kenapa? Lagian itu sampah kecil doang. Hey, meskipun kecil, kalau terus-terusan ditumpuk jadi banyak lah. Emang kamu mau meledak kayak di TPA Lebih Gajah? Hah? Emangnya pernah ya? Lah, emangnya kamu nggak tahu? Nih, Sejarah kebersihan di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang penuh tantangan. Di awal tahun 2000-an, timbunan sampah meningkat drastis. Hingga akhirnya pada 2005 terjadi tragedi besar longsor TPA Lewi Gajah yang menewaskan lebih dari 150 jiwa. Peristiwa ini menjadi titik balik lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional. Meski berbagai upaya dilakukan, Indonesia masih menghasilkan jutaan ton sampah yang tidak terkelola. Beberapa daerah bahkan berada dalam status darurat sampah, seperti Kalimantan Selatan, Riau, dan Yogyakarta. Terus bagaimana kelanjutan tentang sampah-sampah itu? Apakah masih darurat sampah? Berdasarkan data terbaru, kini Indonesia menghasilkan 38 juta ton sampah setiap tahun. Sayangnya, yang bisa dikurangi hanya setengah juta ton saja. Yang benar-benar ditangani ada sekitar 11 juta ton. Dan yang dikelola ada 12 juta ton sampah. Bahkan, yang tidak dikelola sama sekali jumlahnya lebih besar, yaitu 25 juta ton sampah per tahun. Angka-angka tadi jelas nunjukin kalau sampah di Indonesia masih jadi masalah besar. Tapi angka aja belum cukup. Kita perlu tahu pendapat orang-orang di sekitar kita. Mari kita tanya. Kakak, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya, boleh Kak. Aku mau tanya-tanya nih. Oke. Jadi gimana sih kondisi sampah di Indonesia akhir-akhir ini? In my opinion, I think it's still kind of messy, I guess. Ya masih berantakan lah. And as you can see, the data shows that most trash isn't handled properly, isn't it? Sekitar 67%. That's insane, what? Wow, that's very insane. Nah, berarti kalau kayak gitu, apakah itu sebagian besar kesalahan pemerintah atau emang masyarakat kita aja yang udah kebiasaan jorok? I think if you ask me, it's both. Pemerintah membutuhkan tempat sampah yang lebih baik, but we also need to stop throwing trash everywhere. And I think everyone should start sorting garbage at home. Ya sih itu kuncinya. Oke, I see. Makasih ya udah mau nyisain waktunya buat aku. Pendapat ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kebersihan masih rendah. Karena itulah, kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tapi juga diatur dalam hukum. Kebersihan lingkungan adalah wujud nyata tanggung jawab dan pelaksanaan keadilan sosial. Bahkan dasar hukum yang memperkuat kewajiban ini ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap orang mengurangi sampah dan menangani sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan kembali kewajiban kita menjaga kelestarian lingkungan dan terdapat sanksi bagi pelanggarannya. Jika tidak taat dan tidak peduli, maka lingkungan kotor, banjir, dan penyakit akan muncul. Taat hukum adalah wujud tertinggi tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Hei, jangan buang sampah sembarangan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Rasulullah SAW juga bersabda, asyaturu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi sampah itu bukan soal masalah masyarakat aja, tapi soal iman. Arab,
apal teu ka Pandawara Group? Eta kelompok di Bandung nusok bersihan leuwih jeung tempat-tempat nu kotor. Iya, kerennya ngabersihan sampah gitu teh pasti teu gampang. Komo sampah baseuh mah nya loba deui. Tapi hade pisan karena buat ku bauna. Nah, maranehna teh bisa jadi inspirasi kalau orang pelajaran kalau orang sok minten sampah di mana wae. Komo mah disolok jeung di sungai lamun banjir, hese bersihanana. Kumaha nya meh arurang teh teu micen sampah loba pisan? Ada banyak cara loh untuk kita bisa mengelola sampah, yaitu 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kita bisa mengurangi penggunaan sampah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, dan kita juga bisa memakai kembali sampah yang masih layak untuk digunakan. Dan selain itu kita juga bisa mendaur ulang. Tapi kalau misalkan kita daur ulang kayak gitu, sebenarnya berapa banyak sih sampah yang bisa terselamatkan? Kayak pengaruhnya tuh besar enggak? Nah, biar kita lebih paham betapa pentingnya kita mengelola sampah, coba kita lihat sedikit perhitungannya. Jadi di Indonesia ada sekitar 57 juta ton sampah di tiap minggunya. Dan setiap minggu biasanya ada kenaikan sekitar 121 ribu ton. Gila, sebanyak itu setiap minggunya? Iya, makanya kita coba hitung pakai rumus fungsi komposisi. Jadi, fungsi pertumbuhan sampah di Indonesia sekitar Fx sama dengan 121.000 X ditambah 57. Kita kebawakan Gx-nya itu sama dengan 0,22 X didapat dari persentase orang di Indonesia yang sudah mengelola sampah sekitar 22%. G bundaran Fx sama dengan Gfx. Gfx-nya adalah 121.000 X ditambah 57. G sama dengan 0,22 dikalikan dengan 122X ditambah dengan 57. Hasilnya adalah 26.620X ditambah 12,54. Udah sampai situ aja. Belum, kita cari yang belum kita cari, yaitu G bundaran F sama dengan bundaran X sama dengan 26.620X ditambah dengan 12,54. Kita kebawakan 26.620 dikali 4 karena dalam sebulan ada 4 minggu ditambah 12,54. Hasilnya 106.480 ditambah 12,54 yang berarti adalah 106.492,54. Nah, kita bulatkan menjadi 106.500.000 ton dari hasil pengelolaan 3R ini. Wah, berarti daur ulang itu beneran ngaruh ya, bukan cuma teori. Betul sekali. Tapi selain itu, sampah juga bisa jadi bermanfaat loh. Contohnya, seperti botol plastik yang bisa dirubah menjadi pot, seperti yang diajarkan Pandawara. Yuk, ikutin cara membuatnya. Siapkan alat dan bahan. Pertama-tama, belah botol menjadi 3 bagian. Lubangi bagian bawah botol menggunakan cutter. Masukkan bagian atas botol ke dalam lubang yang sudah dibolongi. Kemudian, panaskan jepitan rambut besi, lalu tusuk ke dalam tutup botol. Selanjutnya, tuangkan tanah ke dalam botol, masukkan bibit semai ke dalam tanah dan tuangkan kembali tanah untuk menutupi bibit tadi. Setelah itu, pindahkan pot ke tempat yang lebih banyak dapat cahaya matahari. Jangan lupa untuk disiram ya teman-teman. Terakhir, untuk mempercantik pot bunga, kalian bisa mewarnai menggunakan cat warna sesuai selera kalian. Selamat mencoba! Menjaga kebersihan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas sekolah. Ini adalah tindakan bersama yang dimulai dari diri sendiri. Gerakan sederhana seperti menyapu, memilah, dan membuang sampah ke tempatnya adalah bagian dari hidup sehat dan bertanggung jawab. Sampah bukan musuh, tetapi tanggung jawab kita. Dengan memahami sejarahnya, faktanya, aturannya, dan tokoh yang dapat menginspirasi kita bisa membangun budaya hidup bersih. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Peduli